Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini ketemu lagi di pembahasan PTS ganjil part yang ketiga ya. Di sini kita akan membahas materi himpunan. Yuk kita ikuti pembahasannya satu persatu. Yang pertama, soal yang pertama, tuliskan masing-masing dua contoh himpunan dan bukan himpunan. Nah, harus kita ingat kembali ya, apa itu himpunan? Himpunan adalah kumpulan benda-benda yang didefinisikan atau diberi batasan dengan jelas ya. Nah, di sini kita akan menulis ya contoh himpunan dan contoh bukan himpunan. Yang pertama, contoh himpunan kumpulan hewan berkaki empat ya. Perhatikan berkaki empatnya. Ini merupakan definisi yang jelas, batasan yang jelas. Kemudian contoh untuk yang bukan himpunan, kumpulan hewan yang paling indah. Nah, kata paling indah itu batasannya tidak jelas ya. Kemudian contoh yang kedua, kelompok bilangan ganjil kurang dari 10. Nah, ini juga merupakan himpunan karena batasannya sangat jelas ya, yaitu kurang dari 10. Contoh yang berikutnya, kelompok warna yang menarik. Nah, kata yang menarik ini batasannya tidak jelas. Bagaimana bisa ya membedakan mana himpunan, mana bukan himpunan? Soal berikutnya, nomor 2. Jika A himpunan anggota dari X dengan 3 kurang dari X kurang dari atau sama dengan 7 dengan X anggota bilangan prima, maka banyak himpunan bagian dari A adalah, nah perhatikan ini ya, di sini X itu adalah bilangan prima. Nah, berarti di dalam pikiran kita ini adalah bilangan prima ya, mulai dari 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Dan sini batasannya adalah 3 kurang dari X, tidak ada tanda sama dengannya, maka X in 3 ini tidak kita tulis. Berarti setelah 3 berapa? 5. Terus 7. Nah, 7 kita tulis karena di sini ada sama dengannya. X kurang dari 7 atau sama dengan 7. Nah, berarti boleh kurang dari 7 atau boleh juga sama dengan 7. Maka 7 ini kita tulis. Nah, selanjutnya, jika A, himpunan A ini 57, maka anggota himpunan A, N ini dibaca anggota himpunan ya. Anggota himpunan A itu sebanyak 2. 1, 2 ya. Nah, untuk mencari banyak himpunan bagian dari A, kita menggunakan rumus 2 pangkat N ya. N itu ini ya, banyak anggota dari himpunan A 2. Nah, maka kita tulis menjadi 2 pangkat 2. 2 ini dari rumus, 2 pangkat ini dari N. N nya itu 2. Nah, 2 pangkat 2 berarti 2 dikali 2 sama dengan 4 ya. Nah, jadi banyak himpunan bagian dari A itu adalah 4. Bagaimana? Bisa dipahami dengan baik? Ya. Untuk pembahasan yang lebih lanjut, silakan dicek di video sebelumnya ya, atau dilihat di bawah di box di deskripsi box ya. Belepotan. Oke, berikutnya soal yang ketiga. Tentukan himpunan semesta dari B 4, 6, 8, 10 ya. B nya itu 4, 6, 8, 10. Nah, apa itu semesta? Himpunan yang dapat memuat semua anggota dari B. Nah, berarti 4, 6, 8, 10 ini bisa apa? Ya, bisa bilangan genap ya. Nah, kalau kita tulis bilangan genap, maka ini merupakan, dia akan memuat ke dalam bilangan genap seluruhnya ya. Nah, selain itu apa lagi? Ya,
bilangan asli. Nah, ini juga merupakan bagian dari bilangan asli, maka bisa kita tulis himpunan semestanya bilangan asli. Yang lain? Ya, bisa bilangan cacah. Nah, karena ini juga merupakan bagian dari bilangan cacah. Yang terakhir, bilangan bulat. Nah, jadi jawabannya bisa keempat ini ya, bisa bilangan genap, bisa bilangan asli, bisa bilangan cacah, atau bisa bilangan bulat. Salah satunya saja benar ya. Bisa dipahami bagaimana menentukan himpunan semesta dari sebuah himpunan. Berikutnya soal yang keempat, buatlah diagram Venn dengan himpunan A dan B saling berpotongan. Kemudian arsirlah daerah A, irisan B komplement. Oke, kita buat diagram Venn-nya dulu. Himpunan semesta berbentuk persegi panjang. Kemudian himpunan A dan himpunan B yang saling berpotongan. Oke, perhatikan yang pertama adalah A irisan B. Di sini mana A irisan B kita arsir ya, ini ya. A irisan B itu berarti yang merupakan anggota A maupun anggota B. Yang ini, yang berpotongan ya, wilayah yang berpotongan A dengan B. Nah, kemudian kita kasih komplement. Nah, apa itu komplement? Komplement itu berarti selain dari A irisan B atau yang bukan A irisan B ya. Nah, berarti ini kita arsir nih selain dari yang kita warnai ini. Nah, kita arsir seperti ini. Nah, inilah wilayah dari A irisan B komplement. Bagaimana? Bisa dipahami? Ya. Nah, lanjut ya, insyaallah bisa. Berikutnya soal nomor 5. Dari 30 siswa terdapat 12 siswa memilih ekskul Tifat. 13 anak memilih ekskul Marawis dan 7 siswa tidak memilih keduanya. Banyak siswa yang memilih ekskul Tifan dan Marawis adalah, nah, kita buat diagram Venn-nya ya. Kemudian ada himpunan yang pertama T, Tifan. Kemudian himpunan yang kedua M, Marawis. Nah, yang pertama kita tulis apa di sini? Nah, ini dulu ya. 7 siswa tidak memilih keduanya. Tidak memilih keduanya berarti dia berada di luar dari T maupun M. Kita tulis di sini ya, 7 siswa. Lalu kita tulis siswa yang memilih ekskul Tifan dan Marawis, berarti irisannya belum diketahui, kita tulis X siswa saja. Nah, berikutnya. Nah, berarti di sini berapa siswa ya? Ada yang tahu? Ya, jika ada yang menjawab 12 siswa itu salah, karena 12 siswa itu adalah keseluruhan ini ya, keseluruhan T, himpunan T, sedangkan yang wilayah ini disebut, nah, kita pahami di sini ya. Nah, himpunan T atau Tifat awalnya itu ada 12 siswa. Kemudian di sini ada irisannya X siswa yang belum kita ketahui. Berarti wilayah ini yang disebut dengan hanya menyukai atau memilih Tifan ya. Nah, hanya memilih Tifan di sini. Nah, untuk menghitungnya 12 keseluruhan Tifan dikurang irisannya X. Ya, berarti ini yang hanya menyukai, yang hanya memilih Tifan sebanyak 12 dikurang X. Berikutnya, wilayah ini berapa siswanya? Nah, sama dengan yang tadi, sama dengan yang ini ya. Bukan 13 siswa, bukan 13 anak ya. Nah, karena sudah dipotong oleh irisannya. Nah, kita lihat penjelasannya di sini. Awalnya yang memilih ekskul Marawis itu sebanyak 13 siswa. Kemudian ada potongannya, ada irisannya X siswa, artinya dia menyukai atau memilih ekskul yang lain selain Marawis. Nah, berarti wilayah ini yang hanya gemar atau yang hanya memilih ekskul Marawis. Berapa jumlahnya? Ya, keseluruhan 13 dikurang X dikurang irisan.
Nah, berarti ini yang hanya gemar Marawis, yang hanya memilih Marawis itu sebanyak 13 dikurang X. Nah, ini kita singkirkan ya. Kita akan menghitung nih sekarang. Di sini perhatikan ada 4 wilayah ya. Ini yang hanya memilih Tiffan. Di sini adalah siswa yang memilih keduanya, Tiffan dan Marawis. Kemudian di sini wilayah ini adalah yang hanya, ada kata hanya ya, yang hanya memilih ekskul Marawis. Kemudian di luar ini ada 7 siswa yang tidak memilih Tiffan maupun Marawis ya. Nah, ke berapa wilayah ini? 1, 2, 3, 4. Keempat wilayah ini kita jumlahkan. 2 dikurang X ditambah X yang ini. Kemudian ditambah lagi dengan yang ini, 13 dikurang X. Kemudian ditambah lagi dengan ini, 7 siswa ya. Nah, keempat wilayah ini kita jumlahkan, maka dia menghasilkan ini semesta. Berapa jumlahnya? 30. Dapat dari mana 30? Dari soalnya, dari 30 siswa. Ini semestanya. Total keseluruhannya 30 siswa. Nah, sekarang kita akan hitung ya. 12 kita tulis lagi. Negatif X ditambah X, ini nilainya 0 ya. Lalu kemudian 13 ditambah 7, 7-nya ini kita kumpulkan di sini ya. Baru kemudian dikurang X sama dengan 30. Nah, ini angka-angkanya kita jumlahkan. 12 ditambah 0 ditambah 13 ditambah 7 sama dengan 32. Kemudian dikurang X sama dengan 30. Apa ini artinya 32 dikurang X? Artinya 32 dikurang berapa? Yang hasilnya 30. Oh, berarti X itu bernilai 2. Oke, jadi kita simpulkan banyak siswa yang memilih keduanya adalah 2 siswa. Bagaimana? Insya Allah bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ya pembahasan berikutnya. A sama dengan himpunan A ini faktor dari 18 dan B 2357. A irisan B adalah, nah, kita cari dulu ya. A ini faktornya berapa? Faktor dari 18. Artinya apa itu kalau faktor? Bilangan-bilangan yang membentuk 18. Itu ada 1 dikali 18, terus ada 2 dikali 9, ada 3 dikali 6. Nah, inilah faktor-faktornya. Berarti A sama dengan 1, 2, 3, 6, 9, 18. Ini faktornya ya. Nah, kemudian kita tulis B-nya 2, 3, 5, 7. Nah, A irisan B ini dibaca irisan ya. Tapal putar terbalik ini dibaca irisan. Apa artinya irisan? Yang anggotanya sama, 2 dengan 2 sama nih. Terus 3 dengan 3 sama. Apakah ada yang lain? Tidak ada. Nah, itulah irisannya, 2, 3. Bagaimana? Bisa ya? Oke, kita lanjut yang berikutnya. Nomor 7. Diketahui S sama dengan X dengan 1 kurang dari atau sama dengan X kurang dari 11. X itu anggota bilangan asli. A 1357, B 23579. Buatlah diagram Venn dan arsiplah daerah A irisan B gabung B. Kita lihat pembahasannya ya. Semestanya jadi 1, 2, 3 sampai 10. Dapat dari mana ini? Dari sini ya. X itu bilangan asli, berarti dimulai dari 1. Nah, kenapa satunya ditulis? Nah, perhatikan nih, 1 kurang dari atau sama dengan X, maka satunya ditulis. Lanjut, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 11-nya tidak ditulis. Kenapa 11 tidak ditulis? Nah, di sini X kurang dari 11. X itu hanya kurang dari 11, tidak ada sama dengan, berarti hanya sampai 10 saja. Bisa ya? Nah, berikutnya himpunan A itu 1357, kemudian B nya 23579.
kita buat diagram Venn-nya ya, dimulai dari himpunan semesta berbentuk persegi panjang. Nah, himpunan semesta itu ada 1, 2, 3, 4, 5 terus sampai 10. Awalnya ini ya himpunan semesta. Kemudian kita perhatikan himpunan A itu 1, 3, 5, 7. Nah, berarti 1, 3, 5, 7 ini kita kumpulkan. Nah, kemudian kita lingkari. Inilah himpunan A 1, 3, 5, 7 ya. Nah, masih merupakan anggota dari semesta, ya kan? Nah, berikutnya himpunan B 2, 3, 5, 7, 9. Oh, ternyata cuma 29 ya. Kenapa? Karena 3, 5, 7-nya sudah ada di himpunan A. Nah, kalau seperti ini berarti salah dong, ya. Nah, maka 3, 5, 7 kita letakkan di tengah-tengah supaya dia bisa termasuk dari himpunan A dan juga termasuk dari himpunan B. Nah, perhatikan himpunan B sekarang sudah melingkari 2, 3, 5, 7, 9. Begitu juga dengan A sudah melingkari 1, 3, 5, 7. Begitu ya. Nah, sekarang A simbol ini dibaca irisan ya, kapal kuda terbalik. Lagi-lagi ini dibaca irisan A irisan B. Nah, kita arsir ya, A irisan B yang ini kan. Nah, 3 sama, 5 sama, 7 sama. Yang merupakan anggota A juga merupakan anggota B, itulah irisan. Nah, kemudian kita gabung dengan B ya, kita gabung dengan B. Nah, berarti tinggal digabungin aja dengan B. Nah, ini tinggal kita gabungin. Nah, inilah diagram Venn yang sudah diarsir A irisan B gabung B. Ini hasilnya. Nah, jika kita perhatikan ternyata hasil dari irisannya ini sama dengan himpunan B juga. Begitu. Oke ya, mudah-mudahan pembahasannya bisa dipahami dan bisa berhasil pada penilaian tengah semester ganjil. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video pembelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.